Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas atau mereview materi menyelesaikan limit trigonometri. Bersama saya Ibu Ratna Sriningsih. Mari kita simak bersama penjelasannya. Nah, masih ingat ya, untuk menyelesaikan limit trigonometri ada 3 cara. Nah, cara yang pertama adalah dengan cara substitusi langsung. Dengan cara substitusi langsung berarti kita tinggal memasukkan nilai X ke dalam soal ya. Nah, coba kalian perhatikan contoh soalnya. Nah, misalkan di sini ada limit X mendekati 45 derajat sin X plus cos X. Nah, jadi dengan cara substitusi langsung kalian tinggal mengganti nilai X dengan 45 derajat ya, sehingga diperoleh sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Nah, sin 45 derajat masih ingat ya, nilainya adalah setengah akar 2. Cos 45 derajat juga setengah akar 2. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Karena di sini akarnya sama ya, sejenis, kita tinggal menambahkan koefisiennya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 hasilnya adalah 1 akar 2. 1 akar 2 cukup kita tulis akar 2 ya. Nah, kemudian mungkin Ibu kasih satu contoh lagi. Limit X mendekati pi per 3 cos X dibagi sin 2X ya. Nah, sama ya, kita mengganti nilai X-nya ya, di sini X-nya pi per 3 ya. Jadi tinggal kita masukkan 3 cos pi per 3 dibagi sin 2 kali pi per 3 ya. Nah, untuk memudahkan kita bisa mengganti nilai pi per 3-nya ya. Masih ingat kalau 1 pi itu adalah 180 derajat. Jadi kalau pi per 3 berarti 180 derajat dibagi 3. Hasilnya adalah 60 derajat. Nah, tinggal kita ganti nih nilai pi per 3-nya. Sehingga kita peroleh 3 cos 60 derajat dibagi sin 2 kali 60 derajat. Hasilnya 3 cos 60 derajat. Nah, yang bawahnya kita kali dulu jadinya sin 120 derajat ya. Di sini 120 diperoleh dari 2 kali 60. Ya. Nah, untuk cos 60 nilainya adalah setengah ya. Kemudian kalau nilai sin 120 itu adalah setengah akar 3. Nah, di sini sama-sama setengah. Bisa kita coret sehingga kita peroleh 3 per akar 3. Nah, di sini penyebutnya berupa bentuk akar ya. Berarti kita harus rasionalkan dulu dengan mengalinya dengan akar sekawan. Nah, sekawannya adalah akar 3 ya. 3 kali akar 3, 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Nah, ini 3 bagi 3 ya, 1, sehingga hasilnya adalah akar 3. Nah, sekarang kita masuk ke cara kedua adalah cara pemfaktoran ya. Nah, limit dengan cara pemfaktoran ini kita gunakan jika dengan menggunakan cara substitusi langsung kita memperoleh nilai limit berupa nilai tak tentu ya. Di sini contohnya adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga. Nah, cara pemfaktoran dapat kita gunakan untuk menentukan limit X mendekati A fx per gx jika fx dan gx mempunyai faktor yang sama dan faktor tersebut membuat penyebut bernilai 0 ya. Jadi dalam penyelesaian limit dengan cara pemfaktoran kita nanti akan menguraikan fx dan gx-nya sehingga nanti kita memperoleh faktor yang sama dari fx dan gx-nya ya. Nah, untuk bisa menguraikannya maka kita butuh identitas dan rumus trigonometri ya, karena nanti kita akan mengubah bentuknya ya. Nah, di sini ada daftar identitas trigonometri dan rumus trigonometri yang nanti kita gunakan untuk menguraikan bentuk limitnya. Ya, kita masuk ke contohnya ya. Kalian bisa perhatikan di sini contohnya. Misalkan diberikan soal limit
X mendekati pi per 2, 1 dikurang sin X dibagi cos kuadrat X ya. Nah, di sini kita akan mengubah bentuk yang ada di soal ini ya, sehingga nanti kita peroleh faktor yang sama antara penyebut dan pembilang ya. Mungkin kita bisa mengingat kembali rumus yang ada tadi ya. Ya, ini perhatikan tadi kita membutuhkan mengubah bentuk 1 dikurang sin X dibagi cos kuadrat X ya. Jadi kalau diperhatikan di sini kalau 1 min sin X tidak ada ya. Yang ada di sini adalah cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, rumus ini nanti kita gunakan untuk mengubah bentuk yang ada di soal ini ya. Nah, jadi kita peroleh tadi cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Jadi kita rubah bentuknya sehingga diperoleh limit X mendekati pi per 2, 1 dikurang sin X dibagi, nah ini kita ganti menjadi 1 min sin kuadrat X ya, sudah mirip ya. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan yang bagian bawah ya, atasnya tetap 1 dikurang sin X. Nah, yang bawah kita faktorkan. Ini bentuk persamaan kuadrat ya, 1 dikurang sin kuadrat X nih kalau kita faktorkan menjadi 1 dikurang sin X dikali 1 ditambah sin X. Nah, di sini kita lihat sudah ada yang sama nih. Nah, yang sama nih bisa kita coret ya, 1 min sin X dibagi 1 min sin X nih hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh limit X mendekati pi per 2, 1 dibagi, nah ini yang tersisa adalah 1 plus sin X. Nah, sekarang kita tinggal masukkan, kita ganti nilai X-nya dengan pi per 2 ya, 1 plus sin pi per 2. Nah, pi per 2 di sini nilainya sama dengan 180 bagi 2, berarti 90 derajat ya. Jadi kita peroleh 1 plus sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Jadi kita peroleh 1 tambah 1, 2. Ya, jadi hasilnya adalah 1 per 2. Nah, sekarang kita coba kembali menyelesaikan contoh soal. Misalkan diberikan limit X mendekati 0, cos X dikurang cos 3X dibagi 1 kurang cos 2X ya. Sama seperti tadi kita akan mengubah bentuknya sehingga nanti kita memperoleh faktor yang sama antara penyebut dan pembilang ya. Kita cek kembali rumus yang ada ya, kita cek di rumus ini yang mengandung bentuk cos alfa dikurang cos beta ya. Nah, ini rumus ke-21 ya, ada ya cos alfa dikurang cos beta ya. Ini rumusnya yang akan kita ambil ya. Tadi juga ada cos 2 alfa. Nah, ini cos 2 alfa juga kita ambil untuk diuraikan ya. Sekarang kita kembali ke soalnya tadi. Di sini cos X dikurang cos 3X ya. Jadi kita gunakan rumus cos alfa dikurang cos beta ya. Tinggal kita masukkan cos X dikurang cos 3X. Hasilnya berarti min 2 sin setengah alfa tambah beta, berarti X ditambah 3X. X tambah 3X sin setengah X dikurang 3X ya, diperoleh min 2 sin X tambah 3X ini 4X. 4X dikali setengah hasilnya adalah 2X. Kemudian sin X dikurang 3X ini adalah min 2X kali setengah, berarti hasilnya adalah min 1X ya. Nah, di sini min 2 sin 2X. Nah, karena di sini sin min 1X, maka minnya kita keluarkan jadinya min 1 sin X ya. Nah, ini bisa kita kali min 2 kali min 1 hasilnya adalah 2 sin 2X dikali sin X. Nah, hasil ini ya kita masukkan ke soal tadi, mengganti nilai cos X dikurang cos 3X ya, sehingga kita peroleh tadi limit X mendekati 0. Nah, yang bagian atas kita ganti dengan
min 2 sin 2x sin x. Min 2 sin 2x kali sin x. Nah, yang bagian bawah juga sama ya. 1 min cos 2x-nya juga kita ganti bentuknya. Nah, tadi kita peroleh kalau cos 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ya. Berarti ini untuk cos 2x-nya kita ganti ya. Min 1 dikurang 1 min tetap. Nah, cos 2x-nya kita ganti menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya. Nah, tinggal kita selesaikan. Limit x mendekati 0, 2 sin 2x sin x. Nah, ini kita buka kurungnya sehingga kita peroleh 1. Ini min kali 1 jadinya min 1. Min kali min 2 jadinya plus 2. Plus 2 sin kuadrat x. Ya. Limit x mendekati 0, 2 sin 2x kali sin x. Nah, yang bagian bawah ini 1 kurang 1 habis ya, sehingga sisanya adalah 2 sin kuadrat x. 2 sin 2x kali sin x. Nah, yang bawah ini bisa kita uraikan karena bentuknya kuadrat menjadi 2 sin x kali sin x. Nah, sekarang perhatikan nih ya, sudah ada yang sama ya, bagian atas dan bawahnya ini bisa kita coret ya. Ini 2 juga bisa kita coret ya, sama-sama 2 ya, sehingga kita peroleh limit x mendekati 0 sin 2x dibagi sin x. Nah, ini kalau misalkan kita substitusi langsung juga masih menghasilkan bentuk tak tentu ya, karena di sini sin 2x berarti ganti x-nya dengan 0, berarti di sini sin 0, bawahnya juga sin 0 ya. Sin 0 itu hasilnya 0, berarti jadi 0 per 0 masih bentuk tak tentu. Maka kita masih menguraikan lagi bentuk sin 2x-nya. Ya, jadi kita akan mengubah bentuk sin 2x-nya dengan melihat ke rumus yang sebelumnya tadi. Nah, perhatikan di sini ada rumus sin 2x ya. Ini kita gunakan untuk mengubah bentuk sin 2x-nya. Ya, jadi untuk sin 2x tadi kita peroleh rumusnya adalah 2 sin x cos x ya. Kalau di sini sin dual alfa, 2 sin alfa cos alfa, berarti kalau sin 2x berarti 2 sin x cos x ya. Tinggal kita ganti, berarti limit x mendekati 0, 2 sin x cos x dibagi sin x. Nah, sekarang kita perhatikan sudah ada yang sama, kembali kita coret ya, sehingga kita peroleh limit x mendekati 0, 2 cos x. Nah, ini tinggal kita ganti nilai x-nya dengan 0, sehingga kita peroleh 2 kali cos 0. Nah, untuk nilai cos 0 itu adalah 1, berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan sifat-sifat limit trigonometri. Adapun sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang kita gunakan adalah sebagai berikut ya. Perhatikan di sini ada 16 sifat ya. Nah, contohnya sifat yang pertama di sini limit x mendekati 0, x dibagi sin x ya, maka nilainya sama dengan 1. Demikian juga limit x mendekati 0 sin x per x nilainya sama dengan 1, dan seterusnya ya. Kemudian untuk sifat yang ke-9, limit x mendekati 0 ax per bx, maka hasilnya adalah a per b ya. Demikian pula untuk limit x mendekati 0 sin ax per bx, hasilnya adalah a per b, dan seterusnya. Kalian bisa perhatikan di sini sifat-sifat limit fungsi trigonometri ya. Sifat-sifat ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal ya. Perhatikan di sini untuk contohnya, misalkan limit x mendekati 0 sin 6x per 2x. Nah, perhatikan kita cari bentuknya yang sama seperti soal ya, sin 6x per 2x ya, kita cari. Nah, ini sama dengan sifat ke 10 ya, limit x mendekati 0 sin ax per bx itu sama dengan a per b. Jadi kita tinggal mengambil angka
koefisien di depan X ya. Kalau di sini angkanya adalah 6 dan 2, berarti hasilnya adalah 6/2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3 ya. Kemudian misalkan contoh yang lain, limit X mendekati 0 tan 10x per sin 5x ya. Perhatikan bentuknya tan per sin ya, ini sama seperti sifat nomor 16 ya, tan ax per sin bx ya, sama seperti tadi, kita tinggal mengambil koefisien di depan x ya. Jadi 10 dibagi 5, 10 bagi 5 hasilnya adalah 2 ya. Kemudian bentuk yang lain, limit X mendekati 0. Nah, misalkan di sini soalnya adalah 2x pangkat 3 dibagi sin pangkat 2x tan x ya. Nah, kalau ada bentuk berpangkat seperti ini, maka biar mudah kita uraikan dulu ya, kita uraikan sehingga kita peroleh limit X mendekati 0. Nah, 2x-nya kita uraikan, 2x kali 2x kali 2x. Nah, yang bawah juga sama nih, yang ada pangkatnya, sin X pangkat 2, kita uraikan jadi sin X kali sin X ya. Kemudian ini tan X. Nah, sekarang kita lihat pasangannya ya, ini 2x dibagi sin X, 2x dibagi sin X ya, kemudian 2x dibagi tan X, sehingga sama seperti tadi, kita tinggal ambil angkanya ya. Ini yang atas 2, bawahnya 1, berarti 2/1. Ini juga sama 2/1. Ini juga sama 2/1 ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8 ya. 1 kali 1 kali 1, 1. 8 bagi 1 hasilnya adalah 8 ya. Kemudian contoh yang lain, limit X mendekati 0 X tan 3x dibagi 1 min cos kuadrat 2x. Nah, di sini tidak bisa langsung kita gunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri ya, karena di sini ada bentuk pengurangan di sini, sedangkan tadi yang bisa kita selesaikan kalau bentuknya perkalian ya. Jadi bisa langsung kita gunakan sifat-sifatnya. Nah, tapi kalau bentuknya pengurangan, maka kita harus mengubah dulu bentuknya nih. Ya, jadi kita ingat kembali rumus trigonometri ya. 1 dikurang cos kuadrat X. 1 dikurang cos kuadrat 2x, maaf ya. Nah, jadi berdasarkan identitas trigonometri, masih ingat ya. Jadi kalau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Demikian juga untuk sin kuadrat 2x tambah cos kuadrat 2x itu hasilnya juga 1. Jadi kalau kita mau mencari cos kuadrat 2x-nya, maka cos kuadrat 2x itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 2x ya. Jadi cos kuadrat 2x-nya kita ganti menjadi 1 dikurang sin kuadrat 2x ya. Tinggal kita ganti limit X mendekati 0 X dikali tan 3x. Nah, yang bawah kita ganti 1 dikurang, nah cos kuadrat 2x-nya kita ganti menjadi 1 dikurang sin kuadrat 2x. 1 dikurang sin kuadrat 2x ya. Limit X mendekati 0 X tan 3x. Nah, yang bawah kita buka kurungnya. Ini 1 dikurang nih min kali 1 hasilnya min 1, min kali min sin kuadrat 2x hasilnya plus sin kuadrat 2x ya. Yang atas tetap X tan 3x. Nah, bagian bawah 1 dikurang 1 habis ya. Sisanya adalah sin kuadrat 2x. Nah, karena masih ada yang berpangkat, kita uraikan. Jadi X tan
3x. Nah, yang bagian bawahnya sin 2x dikali sin 2x. Nah, lihat pasangannya ya. X pasangannya sin 2x dan 3x pasangannya sin 2x. Nah, tinggal kita ambil angkanya. Di sini koefisien x adalah 1 ya, yang bawah 2, yang atas tan 3x 3, yang bawah juga 2. Ya, tinggal kita kali 1 kali 3, 3, 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Ya, demikian penjelasan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.